Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Kuni Arizakia dengan NIM 424. Saya Zahra Zahira dari NIM 420. Akan mempresentasikan tentang mazhab lingkungan atau mazhab Perancis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard tahun 1830 sampai 1911 pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos artinya adalah ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Dengan kata lain, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab-musabab kejahatan. Atau kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi digunakan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi memiliki sifat, yaitu interdisipliner, yang artinya yaitu suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yaitu kejahatan. Ada beberapa penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi terkait definisi kriminologi. Antara lain, 1. E.H. Sutherland. Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum. Lebih lanjutnya, Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. 2. Wood. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman jahat dan penjahat, dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Adapun aliran kriminologi. Kriminologi memiliki beberapa aliran atau mazhab-mazhab. Mazhab atau aliran dalam kriminologi merupakan suatu sistem pemikiran yang mengandung suatu kesatuan teori mengenai sebab-sebab dan akibat kejahatan. Aliran pemikiran dalam kriminologi bisa diartikan sebagai cara pandang atau kerangka, acuan, paradigma, perspektif yang digunakan kriminolog dalam memandang, menafsirkan, dan menanggapi serta menjelaskan fenomena kejahatan. Aliran-aliran dalam kriminologi menunjukkan kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami atau kita lihat, sehingga para ilmuwan cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Beberapa teori dalam kriminologi yaitu 1. Aliran klasik.
Dua, aliran kartografik. Ketiga, aliran sosialis. Keempat, aliran positif. Dan kelima, aliran sosiologis. 1. Aliran klasik. Aliran ini dengan doktrin of free will-nya mendasarkan pada filsafat hedonitis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat. Jadi manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Kedua, aliran klasik berpandang bahwa setiap orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur. Jadi, kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, harus dihukum sesuai hukum yang ada tanpa melihat umurnya. Tanpa melihat umur, kesehatan, kekayaan, posisi, atau keadaan lainnya. Hukuman harus dijatuhkan secara berat akan tetapi proporsional, serta atau dimaksudkan memperbaiki pribadi si penjahat agar penjahat ini merasa jera dengan kejahatan atau kesalahan yang dilakukannya. Kedua, aliran kartografik. Aliran ini sama dengan ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam aliran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum saja, juga melakukan studi khusus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Jadi aliran ini tuh kayak memperhatikan penyebaran di suatu daerah yang berdasarkan faktor geografik dan faktor sosialisasi dari suatu daerah tersebut. Ketiga, aliran sosialisme sebagai ideologis. Menurut penganut Marxisme, model dan gagasan sosialis dapat dirunut sehingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Aliran sosialis sudah ada sejak abad ke-19 dan memiliki cabang aliran-aliran yang berbeda, yang berkembang, yaitu anarkisme. Kedua, anarkosindikalisme, komunisme, merhanisme, marxisme, sindikalisme, sosialisme Afrika, sosialisme Arab, dan lain-lain. Sosialisme sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi sosialisme cukup sederhana. Berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak. 4. Aliran positif. Jadi di mazhab sosialis itu ada penolakan. Penolakan itu dilakukan oleh kaum tipologik, yakni mereka yaitu kaum yang menganggap bahwa kejahatan bukan hasil dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun faktor yang kultural. Dalam aliran positif ini, manusia diakui sebagai makhluk yang mempunyai kehendak bebas menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak manusia tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh sebab dan akibat. Aliran positif juga mempunyai beberapa landasan berpikir, antara lain yaitu kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab dan akibat. 2.
Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Ketiga, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Terakhir, aliran sosiologis. Aliran sosiologi sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico Ferri yang mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Aliran ini berpendapat bahwa crime as a function of social environment that criminal behavior result from the same process as other social behavior. Maka dengan demikian, menurut aliran sosiologis ini, proses terjadinya tingkah laku jahat tidaklah berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut seorang mahaguru di Prancis dalam ilmu kedokteran dan kehakiman. Aliran ini adalah suatu reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Menolak tentang adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Seseorang itu menjadi atau berbuat jahat ialah disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Mudah dimengerti bahwa misalnya perumahan yang sangat jelek di mata orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Nah, selain itu, di kota-kota besar pun film-film yang tidak baik serta buku-buku porno di kota-kota besar, pengaruh film-film yang tak baik serta buku-buku porno tak kurang mempengaruhi jiwa anak-anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka tim dan film-film atau buku-buku tersebut. Dalam hal ini, politik kriminal ilmu yang mencari cara-cara untuk memberantas kejahatan. Itu teristimewa harus ditunjukkan kepada perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Misalnya dengan jalan pemberantasan tuna susila, sensor film, buku-buku porno, dan lain-lain. Sedangkan si penjahat itu diberi pendidikan dan dipindahkan ke lingkungan yang baik. Akan tetapi, sebenarnya salah pula jika hanya menitik beratkan penyelidikan tentang sebab-sebab kejahatan pada keadaan masyarakat saja dan menyampingkan faktor individual dari seseorang karena ternyata bahwa keadaan masyarakat atau pendidikan yang sebaik-baiknya saja tidak dapat menghindarkan sifat-sifat jahat dari seseorang penjahat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran udah ini.